pembahasan pertama kita, harusnya anak magang yang berkembang cepat itu bukan yang paling pinter, setuju ya? Setuju. Tapi yang paling cepat menghilangkan kebingungannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kira-kira itulah tadi ya kesimpulan dari pembahasan kita yang pertama ya. Ya. Nah, sekarang tuh kita masuk ke pembahasan kedua nih Pak Bewok nih. Jadi Oke. gini, ini dari riset saya juga, itu kan dari saya baca-baca di artikel-artikel, ya malas dicantumin ya terlalu banyak gitu kan, sama dari pengalaman juga. Intinya yang bisa saya simpulkan, sebenarnya attitude itu lebih penting loh daripada skill. Tapi banyak yang nggak percaya. Oke. Jadi Iya. gini, saya tuh sering bilang gini ya ke junior-junior, apalagi anak magang gitu kan, yang di tempat-tempat saya kerja gitu kan, kayak saya tuh ngomong kayak gini, skill itu bisa dikejar gitu loh, bisa dipelajari. Kamu fokus berapa menit aja, kamu udah bisa belajar hal baru. Kamu ngobrol sama seniornya, kamu bisa belajar hal baru gitu kan. Tapi yang namanya attitude itu nggak bisa di-patch. Nggak bisa di-patch loh. Tapi mereka tuh bahkan sering jawab gini, lah kan yang penting tugas kelar kan Pak. Nah, itu kadang tuh udah males saya ngomongin. Nah, sekarang dengan attitude yang jelek, orangnya itu kan jadinya terputus komunikasi loh. Nah, gimana kamu mau belajar dari senior kalau senior aja merasa attitude tuh jelek gitu kan. Itu tadi kayak apa ya? Mereka tuh kayak belum pernah ngerasain realnya gitu loh dalam suatu tim profesional gitu kan. Orang yang kerjanya bagus tapi sikapnya jelek itu udah kayak apa ya, kayak dependensi yang bikin suatu build system itu gagal gitu loh. Gimana nih tanggapannya dari sisi komunikasi nih Pak Bewok? Banyak yang nggak percaya, makanya kita sharing ya as experience yang sudah 10 tahun. Kita bisa bilang kayak gitu ya, di fase saat ini kan 10 tahun berkarir kurang gitu lebih kan, 10 tahun lah gitu, 10, 12, 13, 15 tahun lah ya kita berkarir. di corporate lah, di office life kayak gitu. Aku masih di office, masih di corporate life kayak gini kan. Dan kalau nggak percaya kebangetan sih maksudnya gitu ya kan. Makanya nih, kalau cerita ini nyampe ya ke adik-adik magang ataupun bapak-bapak kita yang punya adik ataupun anak yang tadi ya udah di fase magang ini, bener-bener attitude perlu dilatih. Iya, perlu dibiasain. Dibiasain ya. Karena aku sepakat kalimat skill yang berarti tadi yang aku maksud adalah yang kita maksud di sini adalah hard skill ya. Nah, kognitif gitu loh. Itu bisa dipelajari karena ilmu pengetahuan ada tersebar di mana dan kita bisa belajar dengan belajar kita kognitifnya tahu ya, knowledge-nya kita punya ya. Itu kita bisa punya. Betul, itu dipelajari ya, hard skill. Yang tidak bisa dipelajari secara instan ya kan adalah soft skill yang kita ngomongin attitude. Attitude aku pikir juga bagian dari soft skill ya Pak, selain komunikasi itu kan tuh implikasinya di attitude. Bahkan gini Pak Bewok, sorry. Attitude itu bukan cuma sekedar bersikap baik loh. Beda ya ini teman-teman yang nonton ya, para bapak-bapak dan mungkin adik-adik gitu kan. Attitude itu bukan sekedar bersikap baik loh. Attitude itu kan setahu saya ya, ini tadi saya baca-baca dikit, itu adalah gabungan dari ownership, reliability sampai ya humility. Ya kan, dari sisi komunikasi itu nggak sih harusnya? Betul di situ. Coba jabarin Pak Bewok. Karena gini Pak, ketika kita ngomongin attitude ya kan, yang paling kelihatan adalah cara merespon komunikasi kita. Betul. Cara merespon yang paling kelihatan gitu lah. Paling kelihatan ya. Ya kan, kayak dalam bertanya, menjawab pertanyaan menjawab sesuai pertanyaannya, itu paling kelihatan. Ini kalau konteksnya di kerja nih Pak. Silakan Mas, dari mana Mas, ngapain aja, diceritain. Nah, berarti kan menceritakan dalam rangka ya, menceritakan nama saya ini, pengalaman saya gini-gini, saya bisa ini selesai. Kalau sampai menceritakan iya saya orang tuanya begini ya, itu udah apa ya, udah bukan di luar konteks. Di luar konteks total gitu kan. Yang kedua adalah tadi atribut komunikasi ya, kayak intonasi, pitch-nya, terus gimmick, body language-nya kayak gitu-gitu. Gesture itu menandakan melihatkan attitude-nya juga gitu ya kan. Kalau bahasa gampangnya songong apa enggak sih jawab gitu ya kan. Selagian apa sih bahasa itu ya. Itu cara merespon juga kan, cara komunikasi kan. Betul. Nah,
Yang aku mau cerita Pak, termasuk tadi ya, cara berkomunikasi. Aku punya pengalaman di kantor. Aku nggak bisa sebut ya dari mana ininya ya, lembaga pendidikannya. Cuman aku merasa teman-teman megang yang ini, yang lagi aku mau ceritain ini, itu bad attitude aku bilang. Oh, Aku pernah mengalami pengalaman bad attitude. gimana Menurut tuh? gue ya, adalah ketika aku menjadi, sekali lagi aku diamanahin pembimbing magang gitu kan ya. Ada 4 kelompok, ada 4 orang, satu kelompok magang ini diterima di perusahaan. Aku di kantorku tuh open space gitu loh, bukan open space, kayak open meja gitu loh. Artinya nggak, kursinya bukan yang di sekat-sekat gitu loh, Oh ya, di ya. meja kan ya, Ya. open table gitu kan ya. Open table mah di itu. Aduh, ketahuan mudanya nih. Open space ya, Open space, Open benar. Tapi aku bilang, aku duduk di situ ya, ya udah, karena ya kebiasaan aku di situ ya kan. Ya. Ya sebenarnya siapa pun bisa duduk di situ, cuman itu kursiku, aku nyaman di situ ya kan. Dan di satu hari itu anak-anak mengerti lah gitu kan, anak-anak magang ini mengerti. Nah besoknya kejadian, mereka lagi nggak tahu gimana tiba-tiba duduk di tempatku. Oke. Aku punya pikiran, oh apalah itu open space gitu segala. Tapi yang aku harapkan adalah, Mas, aku duduk sini ya gitu. Iya. Ada Ada aku nih. unggah-ungguhnya. Ada bahasa basi lah. Ada basa-basi. Ini enggak biasa sih, aku cuma kayak, oh aku nungguin nih fresh moment dulu, kayak dia cuma ngeliat mataku doang, udah lanjutin lagi aktivitasnya. Terus kayak aku, oke. Aku udah di tempat yang lain, tapi aku bilang, bro, kayaknya aku di situ deh. Aku bilang gitu kan, maksud aku di situ tuh even kita open space, tapi aku punya apa ya, barang-barang pribadi aku, tumbler, colokan, segala macam tuh ada di situ gitu lah kan ya. Itu gitu. Bro, kayaknya aku di situ deh. Oh iya mas. Dan dia nggak excuse kayak, oh bentar ya mas, aku lagi, atau tadi aku bilang, Mas, aku di sini boleh ya, sebentar gini gini gini. Itu nggak ada, itu nggak ada. Iya. Aku bilang, Strat, aku itu deh bro. Aku datang besoknya innocent, duduk aja dia di situ. Innocent duduk aja dia di situ. Dan ternyata apa namanya? Aku nggak tahu. Aku responku kayak gimana, akhirnya aku lapor lah ke pembimbingnya di kampusnya kan. Ya. Bu, gini-gini, maksudnya itu satu dari kejadian lainnya yang akhirnya aku sampai harus ke-trigger untuk melaporkan ini ke kampus, karena akhirnya gini, aku nggak bisa langsung ngomong ke anaknya itu saat itu gitu ya. Yang aku kepikiran adalah melaporkan dulu ke pembimbingnya. Bu, kayaknya gini, aku laporin lah ya kan kejadian. Aku bilang ya, tempat duduk adalah satu dari banyak hal lain lah gitu ya kan. Yang aku pikir betul itu. Karena kejadiannya nggak cuma di aku dan ada di teman-teman yang lain. Dari situ aku memahaminya adalah, nih anak kenapa nih gitu ya kan. Akhirnya sama ibunya, sama pembimbingnya ditegur lah. Sama dosen pembimbingnya ditegur nih, dikasih gini-gini. Yang kualami ya besoknya dia duduk di tempatnya dan menyampaikan, Mas maaf ya, kayak gini. Oke. Fair sih, cuman maksud aku apa ya Pak, maksudnya bad attitude gitu gak sih, kayak nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada basa-basinya gitu kan. Dan merasa tentang aku nggak bilang kalau itu open space, cuman maksudnya kayak aku duduk di situ ya gitu, dan kamu mau duduk di mana ya silakan, cuman aku duduk di situ gitu. Aku nggak bilang itu nih kalau itu open space gitu, enggak. Makanya dia mungkin harusnya tahu ya kalau aku duduk di situ kayak gitu deh, ya kan maksudnya. Iya. Nah artinya adalah kalau tadi kita bahas attitude menjadi sebuah apa namanya, banyak yang nggak percaya ya kan, terus sebuah skill penting juga. Kejadiannya di situ. Ada tuh, aku pernah ngalamin anak magang yang bad attitude gitu ya kan. Iya, karena kalau gini ya, aku sendiri kan di dunia software engineer ya, di mana memang hard skill kita itu sangat-sangat dipertaruhkan gitu kan. Betul. Tapi kayak misalnya ada suatu hiring momen gitu kan, ada anggota-anggota baru nanti gitu kan. Nah, yang kita lihat itu adalah yang enak kolaborasinya gitu loh. Betul. Karena kan mau bagaimanapun dalam suatu pekerjaan itu bukan ranah individu untuk saling bertarung lagi loh, tapi jadi as a team udah gitu kan, harus bareng-bareng sampai di tujuan yang sama. Nah, supaya ini bisa bareng-bareng kan ya semua harus punya attitude yang baik supaya apa ya bilangnya itu, komunikasi ini tetap baik dan nggak jadi konflik gitu loh. Tapi kalau orang ya sorry to say ya, maksudnya songong, ya mau gimana, orang mau bekerja sama dengan Anda ya kan. Mungkin kamu pintar, mungkin kamu apa namanya tuh knowledge-nya banyak gitu kan, mungkin pengalamannya mungkin ada gitu bahkan sebelum magang gitu kan. Ya cuma
itu semua nggak ada artinya. Yang lu hadapin tuh senior yang pengalamannya lebih banyak. Iya nggak sih? Iya kan. Dan kita nggak cuma pengalaman di dunia teknis, tapi di dunia peratitutan itu tadi gitu loh. Kita bisa bertahan sejauh ini juga karena kita bisa jaga sikap. Akhirnya opportunity itu datang gitu loh, ya kan? Bener. Makanya gini, kalau masih ngomongin attitude, aku sepakat ya. Opportunity baik akan datang ketika kita memang menjaga sikap, ya kan? Iya, selain skill doang gitu loh. Iya, selain hard skill. Dalam rangka menjaga sikap ini, Pak, yang kemudian aku punya pengalaman juga, dan aku ingat gitu ya, lagi recall pas mungkin di awal berkarir gitu kan ya, soal cara janjiannya dengan HRD-nya kan sekarang udah ada teknologi nih, WA. Ya. Itu bisa dilihat juga loh, attitude di situ loh ya. Iya, dari cara chat tuh bisa banget. Kan, dari cara chat tuh bisa dilihat loh. Iya. Kayak aku nggak tahu ini apa yang aku baca ya di sosial media apa namanya HRD per HRD-an kayak gitu. Bener-bener ada seorang HRD nge-share gitu kan kelakuan anak Gen Z sekarang nih gitu ya kan. Ketika minta jadwal interview. Ya, ketika once dia dinyatakan lolos interview administratif gitu ya. Terus disediakan WA gitu kan ya. HRD emang membuka SOP-nya begitulah, flow-nya di perusahaan ini dia bilang info jadwal interview. Dia literally nge-share tuh kayak gitu loh. Ya di blur segala itu kayak info jadwal interview gitu kan, kayak ini serius ada gitu, aku pelajari gitu, itu bukan konten gitu, maksudnya itu ada gitu loh. Ada, betul. Dan orang HR ini menceritakan secara apa namanya, gamblangnya bahwa ini bukan konten, maksudnya ini beneran gitu. Itu kayak beneran, betul. Info jadwal interview kayak hello gitu loh. Ya di LinkedIn banyak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu kan di LinkedIn ya, Pak. Nah, maksudku dek Gen Z yang lagi di fase magang, please sudah mulai membedakan gitu ya profesionalitas gitu ya dengan sesama temen lah gitu. Iya. Iya nggak sih, kayak ini kamu berhubungan sama orang loh. Tadi kita bilang bukti baik akan datang ketika kita jaga sikap. Termasuk dalam texting atau WA ini loh. Iya nggak sih, Pak? Itu sangat-sangat berpengaruh. Walaupun sekedar WA ya. Iya. Maksudnya gini, oke, kalau kita emang kayak gimana, Pak? Caranya misalnya ada pertanyaan kayak gitu ya kan. Ya sebaiknya selamat pagi, ya disapa gitu. Pakai salam yang benar lah. Pakai salam ya, oke lah. Kalau misalnya harus ada step by stepnya ini menurut opini aku adalah ya udah diawali dengan menyapa. Selamat pagi. Kalau kamu nggak mau pakai assalamualaikum nggak apa-apa. Misal kamu nggak tahu bapak ini agamanya sama apa enggak, ya paling ringan adalah selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya kan. Dan ya sebelum salam kamu juga mesti tahu ini apa namanya, jamnya. Ya. Kita masih tahu yang namanya office hour. Ya, ada yang namanya office hour. Misalnya jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5, kamu harus paham itu, artinya ketika kamu mau texting ya di range jam itulah gitu. Apa kalau memang mau gasik, kamu morning person ya minimal jam 7 lah misalnya. Even belum dibalas, tungguin dulu. Paling enggak kalau misalnya dia melewati jam office hour, ada untuk isinya biar fair enough gitu loh, ada maafnya. Maaf nih saya hubungin jam segini, itu orang tuh udah enak gitu. Iya benar-benar. Maaf Pak, maaf Bu, selamat malam. Saya menghubungi malam ini mengganggu waktunya misalnya gitu kan ya. Iya, betul. Dikasih konteks kayak gitu. Terus baru kamu kasih tahu saya dapat undangan atau saya dapat konfirmasi by email terkait dengan lolos saya seleksi di sini-sini ya kan, di perusahaan apa yang kamu bilang. Saya mau menaikkan detail ya, baru sampaikan maksud dan tujuan. Sampaikan saya mau menaikkan detail jamnya, harinya, dan lokasinya. Misalnya udah kasih tau di email, berarti kamu mengkonfirmasi. Saya mau mengkonfirmasi ini, apakah masih on schedule atau enggak. Nah ini contoh ya caranya ya kan. Terima kasih ya Bu Pak. Terus nanti tulus, ntar dulu. Yang penting kamu udah dapat, maksudnya nanti tulus mau dibalas saat itu juga, atau mau dibalas 1 jam kemudian, besoknya misalnya. Yang penting kamu sudah mengirimkan hal yang kayak gitu, SOP udah kayak gitu tuh udah good attitude. Udah good ya Pak ya. Betul. Udah tungguin aja dulu. Dan ya kan? posisi emang harus sabar, karena posisi ini kita juga merasakan loh ya, misalnya yang nonton adik-adik, kita juga pernah jadi pencari kerja yang harus seperti itu, dan memang posisi kita adalah kita yang butuh ya, kita mau nggak mau tunggu aja gitu loh, sabar aja kerja gitu ya. Akhirnya saling membutuhkan. Cuma dalam konteks pekerjaan kita adalah karyawan yang sedang melamar, ya kan? Dan kita lagi beauty contest untuk bisa dilihat. Betul. Iya kan, kita karena nggak cuma kamu doang yang ada di posisi itu. Iya, maksudnya kamu jelek,
mungkin yang skillnya di bawah kamu akan lebih menarik. Iya nggak sih? Iya, lebih menarik. Gini Pak Bawa. Aku agak nambahin. Sebenarnya itulah kayak tadi Pak Bawa kan bilang sebenarnya dari teks aja itu udah menunjukkan attitude kita yang nantinya akhirnya kita tuh bakal dipilih atau enggak sama entah ini masih terkait kita lagi pengajuan magang atau bahkan sampai kita benar-benar lagi melamar pekerjaan gitu kan. Sebenarnya dari teks itu udah masuk ke cold message gitu loh. Bahkan mungkin ini nggak sampai benar-benar elevator pitch ya. Dimana kan kalau elevator pitch kan kita benar-benarnya step berikutnya kan. Ada dalam elevator pitch kan kita benar-benar jelasin siapa diri kita dengan skill kita. Tapi dalam texting itu tadi yang sebenarnya itu masih bisa lah pendekatannya ke arah cold message, tapi itu juga elevator pitch tentang attitude-nya dia gitu loh. Dari situ kita kelihatan orang ini attitude-nya seperti ini. Udahlah red flag misalnya. Ini dari anunya sopan nih. Oke lah kita coba interview kan gitu, seperti itu. Gitu. Karena apa ya Pak, maksudnya ini masih gemes ya tentang adik-adik yang Gen Z ini. Akhirnya gini loh. Kenapa Gen Z kita ngomongin Gen Z? Karena Gen Z lagi, adik-adik Gen Z lagi di fase yang... Ya, kita bukan mendiskreditkan Gen Z ya. Tapi kan usia-usia kalian ada usia sekarang di fase sedang naik antara mau magang, sedang magang, ataupun sedang mencari pekerjaan. Kayak gitu kan ya. Maksudnya gitu ya. Apa namanya? Bukan berarti di masa milenial nggak ada yang kayak gini. Ada juga. Ya ada juga. Cuman ini sudut pandang dari milenial yang pernah di level bawah juga ya kan. Itu jadi hal yang penting juga. Yang tadi aku mau bilang gini Pak. Aku mau namanya gini. Apa namanya? Kalau adik-adik tahu nih sekarang nih ya. CV kalian bisa gini-gini. Adik-adik itu kita nih ya. Nggak usah adik-adik deh. Kita nih awalnya nih ya. Oh enggak. Real aja adik-adik Pak. Kenapa? Karena aku mau bilang gini. Saat ini kenapa adik-adik bisa lolos dapat email sebagai seleksi administratif karena CV-nya lolos ATS mesin ATS. Oh ya. Ya buat screening CV yang punya fitur ATS friendly ya kan. Betul. Itu CV-nya lolos karena di situ. Jadi maksud aku dengan kamu IPK let's say 3,4 atau ya kan di atas 3,4 misalnya kayak gitu ya kan. Terus kamu punya segudang pengalaman segala macam. Itu gue pikir ya 80% tuh lolos karena ATS-nya berjalan gitu loh. Ya. Nah, membuktikan apa yang kamu tuang di CV yang lolos ATS-nya ini, maka itulah attitude-nya tadi dengan cara kamu texting yang pertama ya kan, dengan cara kamu berpakaian saat datang di wawancara kerja, sampai kamu menyapa HRD-nya ya kan, sampai kamu menyalaminya itu juga bagian dari komunikasi yang bagian dari soft skill. Komunikasi dan attitude yang dilihat, yang sudah dinilai dari HRD kan gitu ya Pak ya? Udah penilaian dari awal. Betul. Jadi maksudnya testing nih, ya kan? Jadi makanya ya, kalau ini adalah sebuah panduan gitu misalnya gitu kan ya, yang kamu perhatikan adalah tadi cara menyapa lewat WA misalnya ya kan, atau cara membalas emailnya itu juga penilaian pertama. Kedua, cara kamu berpakaian untuk datang. Kalau ada teorinya yang aku pelajarin dulu dan aku masih ingat adalah gunakan warna-warna yang soft dan mature misalnya. Kita laki-laki gitu kan ya, di luar brewok atau enggak nih Pak ya, artinya minimal pakai baju abu-abu gelap, biru navy atau biru langit ya kan, atau yang kalau putih itu inilah kecuali di persyaratan putih misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada persyaratan dress code, pilih warna-warna yang mature, yang kalem kayak gitu, supaya itu tadi cara berkomunikasi adalah kamu orang HRD akan menilai itu menurutku ya. Nanti teman-teman yang HRD akan bisa menandakan. Boleh nambahin lah teman-teman yang HRD. Cuman pengalamanku di situ ya kan. Terus yang kedua adalah cara kamu bersalaman, ya kan? Shaking hand-nya tuh kayak gimana kamu bisa pelajari ya caranya gitu. Terus kemudian pitch, intonasi, nya itu ya kan. Terus cara apa namanya eye contact ya kan, itu tuh kamu akan dilihat dan dinilai. Tapi itu aku pikir nggak perlu dihafalin di kepala. Iya, jangan dihafalin, dilatih tiap hari. Iya, as is aja kamu hari itu, makanya kamu tahu hal ini dipelajari dari sekarang ya kan, dari jauh-jauh hari gitu Pak ya. Yang jelas tuh gini loh, kebanyakan tuh kadang yang saya temuin ya, kalau saya lagi interview calon engineer yang middle to senior tuh udah gampang lah. Mereka udah ngerti cara komunikasi yang benar gitu kan. Tapi kalau yang junior ini memang kebanyakan tuh kayak kita tuh disuruh paham apa maunya mereka gitu loh. Waduh, iya bener-bener. Jadi kembali lagi, clarity itu aset di dalam dunia profesional ya kan. Bahkan dari titik kita masih jadi intern gitu loh. Jadi magang tuh clarity udah aset. Iya kan? Iya di situ. Betul. Bahkan ya itu tadi bahkan attitude sebelum kita masuk ke suatu lembaga ini gitu. Iya. Entah itu sebagai internship ataupun sebagai karyawan gitu kan.
attitude di pintu gerbangnya aja udah dinilai, apalagi di dalamnya gitu. Lebih lagi itu tadi benar-benar kita tuh harus ngerti gimana caranya membuat pembicaraan ataupun pertanyaan ya yang istilahnya question hygiene tadi lah, harus tahu konteksnya, asumsinya ya kan, jadi nggak yang sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas kosong piknik. bener. Jadi yang bisa saya simpulkan gini sih Pak Bewok, attitude itu adalah fondasi yang ngebuat skill kita itu bakal dipakai dan layak dipakai. Oh ya, sebagai anggota tim, karena ini lagi kerja itu adalah sebagai anggota tim gitu loh. Maupun kayak saya sendiri nih, saya kan remote, nggak ketemu teman-teman kantor, nggak tahu mukanya secara tatap muka gimana, cuma lewat meeting online aja gitu kan. Tapi kan tetap aja attitude saya harus baik, itu yang bikin skill saya jadi dipakai. Walaupun nggak pernah ketemu langsung nih. Jadi ya tanpa attitude, gampangannya itu ya setiap skill yang kita punya itu cuma jadi apa ya? Useless. Ya, jadi useless dan beban buat orang lain. Beban ya. Setuju di situ ya. Gini, kalimat penutupan adalah, wah bagus sih Pak Magang. Tapi bad attitude, kamu aja deh. Jadi kayak ada trust isunya di situ loh. Ada trust isu betul. Itu kayak misalnya banding-bandingin. Oh ini ada calon Pak Bewok. Oh dia ini waktu ngechat aja sombong banget. Udah next aja. Skip. Nah itulah teman-temannya. Jadi kembali lagi attitude itu fondasi. Oke, jadi kira-kira itulah tadi ya masalah attitude itu ya Pak Bewok ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Jadi yang pengen saya obrolin itu mindset magang. Mindset magang itu sebenarnya sama dengan mindset pelanggan pertama. Kalau saya elaborasi itu jadi gini. Anak-anak yang masih intern ini sering banget tuh mereka tuh kalau yang saya lihat ya, mereka tuh salah berpikir seolah nilai dari kegiatan magang ini adalah nilai akhir dari kampusnya gitu loh, dari SMK-nya mungkin, dari sekolahnya gitu kan. Padahal nilai magang itu ada di kesan pertama yang mereka tinggalin, ya kan? Harusnya ke arah situ gitu loh. Jadi mereka ini lupa kalau namanya kegiatan internship itu tuh bukan penilaian dari sekolah, tapi pitching dirinya sendiri ya. Tadi kalau saya ada singgung elevator pitch di yang topik sebelumnya gitu kan. Ya ini kalau elevator pitch itu kan sangat singkat ya. Tapi kalau ini kan selama proses dari awal magang sampai selesai itulah bahkan pitching yang lebih terpupuk lagi gitu loh. Makanya harusnya magang itu adalah jalan mereka untuk pitching diri mereka gitu kan. Karena di dunia kerja itu kita bukan cuma ngerjain tugas loh. Bahasa kasarnya kita jual diri. Kita jual diri sebagai someone yang worth buat dijaga itu loh. Someone worth keeping lah. Ya kan? Tujuannya di hire. Tujuannya di hire malah bahkan dari magang dinaikin gitu kan bahkan. Atau paling nggak dari pengalaman magangnya itu jadi kesempatan kita buat melangkah ke yang jalan yang lain lagi gitu loh. Ya kan? Aku sepakat di situ karena beberapa tahun di perusahaan ya, di perusahaan tempat aku kerja itu anak magang tadi worth to keep, ya kan? Ada yang worth to keep. Jadi kita dapat aliran apa nih? Kita dapat anak magang gitu ya, dari siswa SMK ataupun kuliah. Pitch ini adalah proses mereka pitching ke kita, itu bener banget, aku sepakat. Makanya ketika anak magang ini masuk tadi ya, kita udah ngomongin attitude, kita udah ngomongin soft skill, kita udah ngomongin hard skillnya tadi yang kita dibahas itu. Tujuan tadi pitchingnya mereka nih, ya kan? Ketika mereka bagus dan periode magangnya selesai, ya kan? Bagus secara hasil dan soft skill tadi. Dan periode magangnya selesai, pertanyaan kita di level manajemen, nih besok udah selesai, what's next gitu lah ya kan? What's next. Di manajemen kita ngomonginnya kayak gitu Pak. Kita melihat kapasitas gini, kita melihat arah organisasi ini kayak gimana. Ya let's say butuh orang lah bahasa gitu kan ya. Daripada kita open recruitment yang tadi memakan waktu, mungkin biaya juga ya kan. Ya udah ada anak magang nih. Udah ada anak magang yang capable dan tadi work to keep, walk the talk ya kan. Dia udah ngerti lah eksekusi briefnya, dia paham, attitude-nya oke, good communication ya kan. Terus oke lah, tadi udah centang semua lah gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita hire. Dan aku mau bilang beberapa success story anak-anak magang di kampus
ke hire gitu ya kan, dan Iya. meningkat ya, maksudnya meningkat tuh dari tadi intern ya kan, terus jadi junior staff, terus jadi karyawan tetap, terus sekarang udah ada beberapa juga yang udah masuk di senior ya kan, senior officer sampai kayak gitu gitu, Iya. gitu ya kan. Itu kan tujuannya kalau dia memang Betul. corporate life-nya pet life-nya adalah dia menjadi karyawan gitu misalnya Iya. gitu. Itu kejadian gitu, maksud Hmm. aku apa namanya, jangan menyepelekan magang nih cuman buat dapat nilai doang, Iya, soalnya itu jadi tugas sekolah gitu tugas loh. sekolah dan Bukan. apa, menggugurkan kewajiban. Iya, menggugurkan Iya. kewajiban doang. Ini yang di hari pertama anak-anak magang dan aku diassign untuk menjadi pembimbing, itu yang aku ceritain pertama kali, Pak. Iya. Bro, Mbak, Mas, kamu di sini, aku berharap kamu jangan cuman datang dan niat kamu untuk menuntaskan kewajiban. Aku nggak mau kayak gitu. Aku udah Iya. bilang gitu di awal. Betul, emang Ya harus kan? begitu. Ada apa namanya? Aku minta untuk punya sesuatu keinginan yang aku mau bilang ya, kamu di sini di perusahaan ini ya kan, di sini kamu ketemu sama mas-mas mbak-mbak yang sudah expertise ya kan, kamu mau jadi apa sesuai peminatanmu, kamu tanya, kamu Iya. belajar Gali ilmunya langsung, dari senior. gali ilmunya dari senior, apapun itu kamu dapetin, pulang-pulang dari sini kamu ngebawa ilmu, Ya. pulang selesai periode magang kamu jadi sesuatu, aku mau bilang kayak Iya, gitu. jadi Apapun sesuatu, kamu betul. tujuannya, syukur punya rezeki mau kerja di sini, alhamdulillah. Kalau kamu mau kerja di tempat lain juga nggak ada masalah, yang penting Iya. kamu pulang dari sesuatu. Gitu. Aku bilang tuh di hari pertama kita briefing, ya kan, aku jadi pembimbing magang, aku bilang itu yang pertama kali. Terus aku kasih clue-cluenya lah, nih yang dituakan di sini siapa, segalanya aku kasih tau lah ya kan. Kamu apa, terus ada room tour-nya segala macam, itu udah jadi SOP lah. Tapi mas aku dalam rangka tadi jangan malu, harus good attitude ya kan. Nah. Jadi dalam rangka itu yang tadi kita Ya. bicarain, prakteknya di situ. Karena gini Pak, aku sedikit flashback ya Pak ya. Dulu aku magang, kalau di kuliah kan kita ada magang ya Pak ya. Dulu aku magang di salah satu BUMN ya, di kota ini Cilacap gitu. Aku magang, aku merasa nggak tahu apa-apa. Even aku anak komunikasi, yang udah tahu tentang ya komunikasi lah gitu ya. Terus Ya. magang aku di bidang public relation ya kan. Secara teori itu sudah ngerti. Saya terus udah ngerti ya kan. Maka prakteknya di magang kan aku Ya. kan. Ya tidak bermaksud menyombongkan, tapi bener-bener yang aku lakukan adalah aku bertanya gitu loh. Karena Iya. tadi aku dapat jawaban kenapa orang kerja tuh sibuk ya kan. Karena pas aku magang di sana bener-bener kayak cuma dikasih tugas, dong kamu ini ya, dong kamu itu ya. Teoriknya aku udah dapat, cuman prakteknya gimana kan aku mesti bertanya dong, ya nggak sih? Iya. Kayak, Mbak, oke Mbak, aku dapat tugasnya bikin artikel. Mbak, aku tugas artikel gaya bahasa gimana segala macam. Akhirnya aku tanyain dong. Ya maksudnya kalau aku nggak tanya kan dia cuma kayak kasih tugas, bener-bener aku Iya. di Padang tuh anak komunikasi udah ngerti bikin berita. Iya. Tapi kan pasti setiap berita ada gayanya, ada apa namanya jurnalistiknya yang kayak gitu segala macam kan ya. Kita perlu aktif buat minta review. Aku mau bilang itu aktif Iya, untuk kan? minta review. Betul. Itu yang aku lakukan gitu loh, maksud aku loh saat aku magang. Nah, apa ya? Itu di fase aku pas jadi anak magang. Ketika aku udah lulus bekerja ya kan dan seterusnya, sampailah aku di fase yang apa namanya? Aku kerja di ini ya, aku kan pernah di swasta, terus pernah di pemerintahan, terus sekarang di private lagi gitu kan, di swasta lagi. Yang aku mau cerita ini Pak, flashbackku adalah ketika aku anak magang berupaya untuk aktif karena aku harus tahu ya kan, segala macamnya. Pas aku udah kerja dan di pemerintahan, ini aku sedih banget nih Pak. Oh. Anak magang mostly di kantor pemerintahan, ini koreksi kalau aku salah ya, cuman aku mengalami dan melihat dengan mata kepala pengalaman sendiri, dari Pak Bowo, pengalamanku sendiri, anak magang ya di kantor pemerintahan itu tugasnya cuma 2. Kalau nggak bikin kopi, bikin teh, itu beli warung. Waduh. Pak, anak magang Pak kayak gituin Pak. Dapat ilmu apa? Tuh mikir deh. Tuh kita mikir ya, bayangkan Pak anak magang bikin kopi dan teh gitu. Ya. Padahal jurusan magangnya yang aku alamin ya kemarin tuh, pengalamanku adalah anak magang ini jurusannya TKJ. Dulu masih ada TKJ, nggak tahu kalau SMK sekarang ada TKJ atau enggak ya. Jaringan ini, Ya. dari komputer jaringan dan multimedia lah, something gitu nih. Nah, itu menjadi titik balik aku bahwa even aku di kantor pemerintah ini bukan pegawai, aku bukan PNS ya di saat itu, aku tenaga ahli gitu kan ya. Tapi aku pengen apa ya, keresahanku adalah aku sedih ngeliat anak magang disuruh bikin kopi dan teh kayak gitu.
aku jadi titik balik dan berupaya, yang aku lakukan adalah berupaya ngobrol sama bagian kepegawaian, Mas, gimana sih proses magang, penerimaan anak magang di sini gitu kan ya, bla 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 bla, diceritain segala macam, bener-bener kayak berapa orang di data, jurusannya apa, sebenarnya udah, terus ditempatkan di posisi yang kosong mana. Oke, sesederhana itu. Bahkan kalau di pemerintahan ada istilah nitip berkas gitu. Nitip berkas itu bener-bener kayak buat magang, udah gitu doang. Itu buat aku adalah apa ya, penghinaan bagi keilmuan si anak magang itu yang dia udah belajar di sekolahnya gitu kan ya. Maka yang berupaya aku lakukan di kantor yang saat itu adalah aku bilang ke atasanku ya, kepala bidang di tempat aku itu, aku bilang, Pak, boleh nggak kita ngusulin ke bagian kepegawaian, anak magang yang di bidang kita minimal ada pretestnya dulu. Ada pretestnya dulu. Oke. Aku bikinin pertanyaan. Saat itu belum ada AI, belum ada GPT. Aku bener-bener kayak nyari di Google segala macam, dan kita tenaga ahli tim ya, ada beberapa orang. Bro, nih buat anak magang sebelum magang itu ngisiin dulu materinya, bener nggak? Kita range bareng tuh anak magangnya ini. Akhirnya di saat itu ya, yang ku ingat sih ada periode anak magang ya, suruh ngisi dulu. Diterima sih, diterima Pak. Cuman paling nggak kita tahu loh tadi deep knowledge-nya mereka sampai mana, kita perlu tahu. Iya, kita perlu tahu, betul. Iya kan, kita perlu tahu even titipan segala macam ataupun emang bener kita nerima karena kantor pemerintahan nggak bisa nolak misalnya gitu kan ya. Paling nggak kita tahu dia mesti ngapain. Even dia nggak punya skill pun, ya udah kita akan coba nih seperti apa. Paling nggak kita tahu dong, dan kita berhak tahu dong anak magang ini bisa ngapain aja. Iya. Akhirnya di situ yang ku alamin adalah kita punya sistem adalah pretest untuk anak magang. Nah, singkat cerita aku resign dari kantor pemerintahan ini dan aku sekarang di perusahaan yang sekarang ya. Organisasi ini aku bawa, artinya sistem ini aku bawa dan aku usulkan. Karena tadi aku cerita ke HRD-nya, anak magang di kantor yang ini sebelum aku masuk ya di perusahaan yang ini, skemanya tetap sama, kayak diterima aja gitu loh. Dan sistemnya waiting list, antrian. Aku melihat belum ada pretestnya. Alhamdulillah HRD di tempatku yang sekarang ini open mind juga dan sepakat di situ ya kan, karena punya keresahan yang sama. Akhirnya sekarang kita ngebangun pretest untuk anak magang yang mau magang di perusahaan. Kita udah bikinin pretestnya pakai Google Form segala macam. Terus sebelum dia diterima, dinyatakan surat penerimaannya, kita nge-review. Kami di head-nya ini ya, head divisionnya kita bisa melihat anak magang yang mau magang di divisi kita, deep knowledge-nya apa kayak gimana sih gitu ya kan. Dia mau ngapain di sini kan, itu tuh udah ada pertanyaannya tuh. Jadi aku tahu, oh oke nih, ini bisa nih, oke nih. Akhirnya aku sama HRD bilang, oke Mas, yang ini bisa masuk. Sebenarnya ini sih dengan itu mesti kita terima, karena akhirnya dia anak-anak magang ke-trigger loh untuk mau magang tuh mau ngapain kan gitu. Kayak di dalam pertanyaan kita, punya legacy lah dia magang. Ya kan, kayak dia mau bikin apa, dia mau meneliti apa, dia mau ngapain segala macam, dia udah punya. Jadi nggak kosong gitu loh Pak, ya nggak sih Pak? Iya betul. Itu loh, jadi itu tadi termasuk di topik utama kita, di mana ya mungkin tadi ada banyak anak yang sebenarnya dia pintar, dia capable, tapi ya kenapa sih dia nggak pas magang itu kok dia jadi nggak berhasil gitu loh ya. Salah satunya itu ketika dia nggak punya mindset di mana magang itu untuk jadi bilangnya jembatan pertamanya dia lah untuk pitching diri ke dunia kerja gitu loh. Kayak gitu betul. Jadi cuma ini menggugurkan kewajiban dari sekolah, entah itu dari kampus, entah itu dari SMK gitu kan. Jadi nggak ada nggak ada arah dia mau ngapain gitu loh. Betul. Padahal kalau misalnya dalam permagangan aja ya, dia tuh bisa nunjukin kayak misalnya jadi gini, sebenarnya dari komunikasi yang baik, di mana tadi anak magang tuh harusnya nggak usah magang deh, pokoknya semuanya di dunia profesional gitu kan. Kalau jadi yang pemalu itu kita bisa milih loh. Kita boleh lah pemalu di mana, tapi kalau dunia profesional jangan deh. Kita harus bisa hentikan itu, karena pemalu itu nggak menurut aku ya, ini menurut hematku, itu nggak bawaan dari lahir yang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Bisa kita kontrol, walaupun misalnya kita terbiasa pemalu, tapi ya itu bisa kita lawan. Nah kalau dia nggak pemalu, dia mencoba melatih kemampuan berbicaranya, komunikasinya gitu kan. Dengan komunikasi itu loh, kita tuh dalam bekerja, ataupun tadi misalnya kontes kita pertama adalah dalam magang, internship gitu kan. Ya dia jadi bisa nunjukin misalnya dia cepat belajar, dia bisa dipercaya gitu kan. Terus juga
yang paling jelas tuh kita bisa lihat konsistensinya gitu loh dalam kerjaan dari komunikasi yang baik gitu kan. Nah dari situ kan itu tadi membuka kemungkinan kayak misalnya dari Pak Bawok bilang tadi, oh daripada ngerekrut yang baru, ya udah ini mereka yang bakal direkrut duluan gitu loh, bahkan sebelum interview yang formal gitu loh, atau paling tidak mereka bisa kita rekomendasikan kemana gitu loh. Ya, kayak itu bisa. Misalnya ada teman kita, ada kenalan nggak nih buat kerjaan ini? Ini ada nih anak magang di tempat saya ini, anak orangnya enakan kok, gini, pintar, belajarnya cepat, lancar gitu kan. Coba deh hubungin. Nah, itu tadi sikap yang baik itu membawa opportunity yang baik. Ya nggak sih? Bener. Makanya Pak, kalau sedikit tadi di ceritaku yang tadi soal anak magang yang disuruh bikin kopi sama beli ke warung misalnya gitu. Tahu nggak? Sebenarnya dia punya skill, dia perempuan, punya skill ngerangkai RJ45 ngerangkai crimping. Dia bisa crimping. Maksud aku cewek di era ekonomi sekarang ada anak punya skill bisa crimping, dan aku pikir itu sesuatu nggak sih Pak? Menurut saya mau bagaimanapun suatu kemampuan. Maksudnya ketika kita ajak ngomong Mbak ini kan, Mbak kamu sebenarnya jurusan apa sih, gitu kan? Bisa ngapain gini? Oh Pak, aku bisa crimping Pak. Wah oke, coba praktekin. Bisa, dan dia bisa merangkai jaringan. Betul, makanya dalam rangka pitchingnya dia sendiri, akhirnya kita ajak, saat itu aku dapat tugas, misalnya dinas kita ini dapat tugas untuk bikin jaringan Cilacap ini gitu ya kan. Dia jadi bagian dari tim kita untuk turun ke lapangan gitu loh Pak. Maksudnya kan jadi kayak skillnya terasa dan turun langsung gitu. Itu tujuan magang nggak sih gitu? Ya betul. Tujuan magang yang ngerasain langsung bekerja kan gitu kan. Bukan yang akhirnya bikin kopi di dapur Pak ini gitu. Tapi oke lah, itu kita bisa anggap mungkin oknum yang memang kadang cukup banyak ya gitu loh yang melakukan seperti itu, di mana anak magangan cuma disuruh-suruh hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan keilmuannya gitu loh. Artinya kan ini sistem kan? Iya, sistemnya yang salah. Kita memang nggak bisa bilang anak magangnya aja yang salah di sini. Ada yang nggak berkembang. Memang ada juga sistemnya, keadaan sistem yang seperti itu itu kan ya. Cuma kalau itu kan apa ya kita bilang itu di luar kontrol dari si anak magang, dari orang magang. Tapi kalau misalkan dia dari awal sudah paham di mana dia nanti, oh saya itu magang untuk seperti ini, saya magang tidak sekedar menggugurkan kewajiban dari sekolah saya. Betul. Saya pengen dengan magang ini adalah tempat untuk pitching diri saya gitu kan. Nah tentunya kan dari situ mungkin dari awal dengan era informasi yang udah sangat-sangat masif seperti ini itu kan, dia mungkin akan cari tempat magang yang akan mengakomodasi itu semua gitu kan. Nah, ketika sudah dapat, attitude lah yang bakal narik dia ke situ gitu loh. Skill itu buka pintu. Betul. Kalau udah pintu dibuka, udah lihat orangnya, ngomongnya sengek, tutup lagi. Gitu kan? Iya benar. Jadi gini Pak, iya benar, aku sepakat. Ada satu cerita juga yang tadi ini nih, di kantorku yang tadinya ya aku bilang di awal itu dia bad attitude ya, karena mungkin dapat teguran dan segala macam. Aku bilang, aku secara fair bilang akhirnya Mbak ini, ya ketahuan ya genre, Mbak ini kemudian memperbaiki diri di akhir masa magangnya itu. Ya aku pikir ada perubahan lah dari attitude-nya. Yang tadinya kita pandang ya males gitu ya, tapi karena dia mau berubah, akhirnya pas di lulusnya dia oke lah gitu. Dan sekarang aku ikutin ya, kita berteman di sosial media, yang aku tahu sekarang dia jadi guru les ya kan. Dia jadi kerja jadi customer service. Terus ada yang kali ini kalau nggak salah fokus di bidang olahraga gitu kan ya. Yang aku pikir adalah sisi baiknya ya dia jadi lebih menjaga sikap kan tadi gitu loh ya. Ya itu tadi memang attitude itu harus dilatih. Tapi kita mau mawas diri untuk terima kalau misalnya attitude kita kurang baik. Betul. Dan si orang tuh ya berjiwa besar lah. Maksudnya gitu loh, di bidang customer service ya tadi Mbak ini ya kan ada 4 kelompok ya. Yang satunya di bidang apa tadi, customer service. Maksudnya ketemu orang loh gitu kan. Kan komunikasinya sudah terjaga kan, kan. Terus yang satu jadi guru les gitu. Guru les sudah gampang loh. Gitu kayaknya itu pelatih. Di bidang olahraga teamwork loh gitu ya kan. Jadi kan nggak ada egonya bisa teratur. Nah aku pengen maksudnya merasa bangganya adalah aku nggak mengedepankan emosi banget, tapi lebih ke aku SOP lah.
sampaikan kritik ke ibu pembimbing dosennya, terus ke anak ini akhirnya aku ajak ngomong juga segala macam, jadi kayak ada perubahan sikap yang dia sadar juga kan gitu. Itu kuncinya itu kalau attitude kita dikoreksi ya udah berjiwa besar aja. Itulah yang ya kembali ke topik utama kita gitu. Mungkin dia pintar, mungkin dia knowledge-nya banyak, tapi kok kenapa pas magang nggak berhasil ya? Salah satunya ketika nggak mau memperbaiki attitude. Gitu loh. Selain tadi menjaga sifat pemalu, bukannya melawan sifat pemalu gitu kan. Nggak berkomunikasi dengan secara yang hygiene gitu loh. Terus juga ya ini tadi attitude gitu kan. Sampai ya kembali ke mindsetnya, apa yang paling terakhir adalah ya mindsetnya magang itu justru jadi ajang buat teman-teman nih ya untuk jadi pitch pertamanya untuk dirinya sendiri gitu loh di dunia profesional, bener nggak sih? Iya, sepakat. Jadi kalau aku simpulin kayak gini nih Pak Bewok, soft skill terbaik ya dari anak magang gitu kan yang misalnya lagi mengalami ya internship program itu adalah bisa nunjukin bahwa mereka itu layak buat dipercaya nih sama anggota tim di perusahaan itu gitu kan, lebih dari sekedar durasi magangnya. Iya, dan akhirnya memorable lah ya. Iya, akhirnya memorable. Jadi entah nanti dapat rekomendasi, entah nanti di hire di situ. Bener. Sikap baik dan itu tadi ya nggak malu-malu, dalam arti bukan nggak malu-maluin ya itu apa namanya itu bisa profesional lah, nggak jadi pemalu yang diem aja. Clarity itu adalah aset, jangan lupa ya kan. Jangan lupa di situ. Ya sampai jaga attitude dan ya mindset magang tadi. Ada yang mau ditambahin Pak Bewok dari simpulannya? Ya, pada akhirnya mencoba mengajak penonton teman-teman gitu ya berpikir jika memang yang nontonnya adalah bapak ibu guru atau bapak ibu dosen pembimbing magang atau bapak-bapak atau bapak-bapak yang punya adik yang punya anak ya kan di fase tadi intern ini, apapun yang terjadi aku selalu aware soal communication skill. Aware soal soft skill. Ya, soft skill. Yang tadi kita bahas ada komunikasi, ada communication skill, gitu, ada attitude, ya kan? Di situ itu dua hal itu yang akhirnya membawa menjadi magnet besar untuk peluang yang lebih besar lagi. Itu di video-video kita yang sebelumnya itu episode sebelumnya bahkan ya ada analytical thinking ya kan? Itu tambahannya itu kan ya. Itu tambahannya. Betul. Karena benar-benar hard skill sangat bisa dipelajari. Iya. Di mana informasi udah sangat gampang diakses gitu kan, cuman bagaimana orang melihat kita dan bagaimana orang berinteraksi dengan kita, bagaimana kita merespon komunikasi orang, itulah soft skill yang menjadi paket kemampuan yang perlu ada bagi diri seseorang. Itu sih yang aku mau bilang kayak gitu kan ya. Maka jika pendidikan dimulai dari rumah, mungkin sedini mungkin ini. Dan ini aku cerita gitu ya, di sisi pengalamanku Pak, aku mengajak anakku untuk bisa menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Ini kalau kita ngomongin parenting di video sebelumnya kan ya, treatmentnya adalah seperti itu, karena dalam rangka aku tahu dan aku tidak ingin anakku menjadi story-story yang dari tadi aku ceritain yang soal tidak bisa menyampaikan ide, tidak berani mengungkapkan pendapat, malu-malu ya kan. Aku nggak pengen kayak gitu, jadi sebisa mungkin cara yang aku tahu adalah tadi anakku ini di rumah pelatih untuk bisa berkomunikasi. Melatih clarity adalah aset ini itu yang aku lakukan. Emang aku jika ini kita bersepakat gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, please selamatkan generasi anak-anak kita nih. Gitu sih. Betul. Jadi udah gini lah ya, setelah kita ngobrol panjang ini panjang juga jadinya itu. Panjang juga ya berdua. 3 hal penting lah yang harus dipegang, terutama ya misalnya teman-teman ya ada yang entah dirinya sendiri atau saudaranya mulai masuk ke dunia profesional, entah itu bahkan baru sekedar program internship ya, program magang, yang harus dipegang ketika mau berkembang lebih cepat itu kalau saya simpulkan tuh gini, intinya berani bertanya itu bukan berarti kita lemah ya. Berani bertanya itu ya justru kalau kita bingung, kita nggak tahu atau mungkin atau mungkin kita udah tahu, tapi tetap namanya bertanya itu bisa jadi untuk konfirmasi. Tapi itulah yang bikin kita tuh jadi lebih cepat ngapa-ngapain ya, jadi lebih cepat berkembangnya. Karena itu tadi kalau kita nggak tahu, kita segera dapat informasi, kita lebih jelas, kita nggak paham, kita cepat ditanganin,
Dan ketika kita sudah mengerjakan menurut pengetahuan kita, itu cepat terkonfirmasi apakah itu udah sesuai atau belum. Yes. Jadi bertanya itu bukan hal yang menunjukkan kita lemah gitu loh. Oh enggak, sama saya. Terus juga memang skill itu bikin kita bisa masuk. Tapi ya namanya tadi attitude itu yang bikin kita tetap ada di sana nih. Nggak tiba-tiba udah ini orang nyebelin, suruh pulang aja, pecat aja gitu kan. Jadi attitude tadi ya emang kerja bagus itu penting gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya yang namanya ownership gitu kan, nggak bisa diandelin, kita nggak humble gitu kan. Terus apalagi ya, kita makalah bakal jadi beban aja gitu di tim gitu kan, gara-gara sikap songong kita, sikap nggak kolaboratif kita gitu kan ya udah ya nggak dipakai gitu loh. Jadi pondasi dari profesionalisme loh gitu ya kan. Betul. Dan yang terakhir tentunya mindset itu tadi, namanya internship program itu bukan sekedar tugas sekolah gitu. Bukan. Tapi itu adalah kesempatan kita buat melakukan pitching diri kita di dunia profesional. Kira-kira seperti itu penting banget, bener. Jadi kira-kira gitu aja. Teman-teman semua yang nonton, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin ada adik-adik gitu kan. Jadi pokoknya ya terus bertumbuh bersama bapak-bapak live, di mana obrolan bapak bukan bersama sampai belum sabar. Dapat terus tumbuh bersama kami, dan kalau misalnya ada topik yang pengen diobrolin nih, kita nongkrong bareng dan curhat bareng dan belajar bareng gitu kan. Pokoknya curhat-curhat aja di komentar. Jadi sekali lagi tumbuh terus bersama bapak-bapak live, gimana? Obrolan bapak bukan basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.